Hai, saya Anastasia Retno Pujastuti atau Nana, edukator PRH Indonesia. Saya suka bercerita. Kali ini masih dengan Read Aloud dengan cerita kisah-kisah binatang dari penerbit Erlangga. Saya akan bacakan satu kisah dari Norbert Landa dan Simon Mendes. Beruang kecil dan pohon harapan. Begini kisahnya. Bertie beruang dan adiknya sedang bermain. Bertie mengendarai mobil mainannya mengelilingi kamar. Adik Bertie mengejarnya. "Giliran aku sekarang," kata si adik. "Tidak," kata Bertie. "Ini mobilku." "Aku mohon," ratap si adik. "Mengapa kau tidak pinjamkan, Bertie?" kata ibu beruang. "Sebab dia selalu merusak barang-barangku," kata Bertie kesal. Bertie segera keluar dan membanting pintu. Bertie bermain sendirian untuk sementara. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat ibunya sedang membuat kue dan si adik membantunya. Bertie memutuskan untuk memanjat dan duduk di batang pohon kesukaannya. "Aku ingin tinggal di sini saja semalaman," katanya. Tapi perut Bertie semakin bergemuruh. Ia sangat lapar. Bertie membayangkan ibu dan adiknya yang sedang makan kue. Bertie mendesah. "Kamu ingin makan sesuatu?" kata tupai-tupai. Lalu tupai-tupai membawakan Bertie beberapa buah beri. Tetapi buah beri tidak cukup sebab perut Bertie sangat lapar dan perutnya cukup besar. Kata Bertie, "Terima kasih banyak tupai-tupai. Aku suka buah berinya." Kemudian Bertie menghadap ke belakang pohon dan dia melihat ada sepotong kue menggantung di batang pohon itu. Enak sekali kue ini. Aku tidak pernah tahu kalau ini adalah pohon kue. Ada banyak kue yang Bertie makan. Dan bahkan banyak sekali. Bertie mengunyah kue dengan senang. "Mau?" kata Bertie kepada tupai-tupai. "Masih ada untuk kalian, silakan diambil," kata Bertie. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Lalu matahari mulai terbenam dan udara mulai terasa dingin. Bertie memuluk lututnya yang kedinginan. "Kamu kedinginan ya?" kata burung-burung. Lalu mereka mulai memberikan bulu-bulunya kepada Bertie untuk menutupi tubuhnya. Tetapi bulu-bulu itu terlalu kecil untuk tubuh Bertie yang besar. Dan Bertie semakin kedinginan. Tapi Bertie mengucapkan terima kasih. "Terima kasih ya burung-burung, tetapi aku memerlukan kehangatan yang lebih dari ini." Tiba-tiba saat Bertie menengok ke belakang pohon, Bertie sudah melihat ada sebuah selimut menggantung di pohon. "Wow," ujar Bertie.
Pasti pohon ini adalah pohon kue selimut. Tadi sudah berbuah kue, sekarang berbuah selimut. Kuberi nama pohon ini pohon kue selimut. Bertie menyelimuti dirinya hingga ia merasa hangat dan nyaman. Jika kamu kedinginan, kamu boleh datang kemari, burung-burung, kata si Bertie. Bertie senang memandangi sinar bulan karena sudah mulai malam. Tetapi kemudian awan datang menutupi bulan dan Bertie merasa ketakutan. Beberapa kunang-kunang datang menyinari Bertie dengan sinarnya yang kecil-kecil. Tetapi sinar mereka tidak cukup untuk menyinari beruang yang besar yang sedang ketakutan. Kalian sangat baik kunang-kunang, tapi aku perlu cahaya yang lebih terang. Dan waktu Bertie menengok lagi ke belakang pohon, tiba-tiba ada sinar terang dari lentera yang menggantung di atas pohon. Wow, hebat sekali pohon ini. Pohon ini sudah berbuah kue, sudah berbuah selimut, dan sekarang berbuah lentera terang. Wah, siapapun dari kalian yang takut gelap, mari kemari, aku mempunyai lentera terang, kata Bertie. Tetapi suasana sekitar sudah mulai hening. Tupai-tupai, burung-burung, kunang-kunang, semua sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggal Bertie sendirian di atas pohon. Bertie melihat dari kejauhan cahaya rumahnya dan berharap ia berada di rumah itu. Ia ingin menceritakan pada ibu bagaimana ia menemukan pohon hebat, pohon kue, selimut, lentera terang. Dan dia juga mau bercerita bagaimana ia menemukan sahabat-sahabat yang baik, para tupai, burung-burung, dan kunang-kunang. Bertie mengumpulkan selimutnya dan lenteranya. Kemudian Bertie turun dari pohon. Perlahan Bertie membuka pintu rumahnya. Ibu langsung menyambutnya. Lihat apa yang aku bawa, Ibu. Aku senang sekali. Bertie, engkau sudah pulang, Nak. Wow, apa yang kau bawa? Ini Ibu, aku membawa selimut dan lentera hasil buah dari pohon sebelah. Wow, Ibu baru tahu pohon itu berbuah selimut dan berbuah lentera. Dan satu lagi Ibu, pohon itu berbuah kue, lezat sekali, kata si Bertie. Nah, hebat sekali ya pohon itu, kata adik Bertie. Bolehkah aku besok bermain denganmu, Kak? Bermain di atas pohon. Oh, boleh. Lalu ucap Bertie, aku akan mengajakmu besok. Sekarang ayo kita tidur, kata Ibu Bertie. Ibu Bertie menyelimuti kedua anaknya dan mulai bercerita kisah yang menyenangkan sampai tertidurlah Bertie dan adiknya. Itu kisah beruang kecil dan pohon harapan. Dari kisah itu saya belajar, ternyata kita berbagi dengan penuh kasih maka akan diterima dengan kegembiraan oleh orang yang menerimanya, dengan kasih juga. Dan manakala kita kesepian, kita bisa berbagi dan membagikan kebahagiaan dengan teman-teman kita. Bagaimana dengan kamu? Apa yang bisa kamu bagikan? Mari kita dengar cerita yang lain. Sampai jumpa, bertemu dengan Nana. Bye.